saya tadi di mana ya guys? Oke. Seperti biasa sebelum saya mulai saya absen dulu ya. Atau ini aja siapa yang nggak hadir saja hari ini? Masih di jalan. Kenapa macet? Katanya nggak ada kendaraan. Nggak ada kendaraan. Kenapa nggak sama Noki tadi? Tanggal berapa ini? Tanggal 7 ya. 7 November. 7 November termasuk. Siapa Muhammad Ridho ya? Iya, Pak. Muhammad Ridho izin atau apa ini berarti? Izin, Pak. Tapi nanti ada kemungkinan dalam. Oke, teman-teman kita masuki tema yang menurut saya sangat menarik sekali untuk dipelajari, apalagi teman-teman adalah calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, gitu ya, yang akan nanti berhubungan, yang akan membahas tentang isu-isu pendidikan. Maka topik sejarah pendidikan ini adalah topik yang sangat menarik dan harus teman-teman kuasai ketika nanti teman-teman terjun di dunia pendidikan. Tetapi sebelum kita membahas tentang sejarah pendidikan, seperti biasa, seperti kita lakukan ketika kelas, itu membahas tentang update pendidikan selama 1 minggu terakhir. Ada yang membaca berita 1 minggu terakhir? Siapa nih? Citra, oke Cit. Kamu baca berita apa Citra? Betul ya, sama-sama kita dengar bersama bahwa memang dalam minggu-minggu ini pemerintah tengah berusaha untuk menaikkan gaji guru sesuai dengan janji kampanye Presiden terpilih Pak Prabowo bahwa saat kampanye beliau menjanjikan guru akan dinaikkan gajinya. Kabarnya dulu 2 juta, tapi entah nanti realisasinya bagaimana itu sedang dilakukan oleh kajian gitu ya di Kementerian Pendidikan. Ini kabar baik ya teman-teman yang nantinya akan menjadi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, bahwa gajinya baik guru maupun tenaga pendidik kependidikan itu akan dipikirkan serius oleh pemerintah. Terima kasih Citra. Tadi di sini ada yang penjelasan juga nih. Mulyani ya. Sama beritanya tentang Pak Abdul Mukti ya, yang concern tentang gaji pendidikan. Dan saya setuju sekali tuh kalau masa gaji anggota dewan saja puluhan juta begitu ya, gaji apa namanya perusahaan tinggi-tinggi, gaji guru yang notabene adalah yang melahirkan orang-orang profesional, orang-orang cerdas juga harus bisa dinaikkan. Oke, kalau saya membaca ini teman-teman, ini berita tanggal 5, hari ini tanggal 7 ya, berarti ini 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu itu ada FSG, ini Forum Silaturahmi Guru Indonesia, ya semacam PDRI, gitu ya, semacam Ikatan Guru Indonesia, menolak ujian nasional atau menolak untuk ujian nasional itu diterapkan kembali. Ini ada isu bahwa ujian nasional akan kembali dimunculkan oleh pemerintah, gitu ya, karena motivasinya adalah sekarang anak-anak Gen Z ini seperti adik-adik teman-teman ya, dari kalian itu motivasi belajarnya katanya kurang, gitu ya. Kemudian karakternya sudah mulai menurun. Lalu pemerintah mengkaji ulang, katanya ujian nasional akan dikembalikan. Menurut itu juga? Enggak ya, karena banyak faktor negatif dari adanya ujian nasional. Guru-guru melakukan kecurangan, membagikan kunci jawaban dari teman-teman, dari siswa itu jadi stres, gitu ya. Tiap malam harus belajar, tapi belajarnya bukan belajar bagaimana dia survive di kehidupan, bagaimana dia bisa kreatif, bisa mandiri. Belajarnya hanya untuk menghafal soal-soal ujian, menghafal rumus-rumus ujian. Ya. Lalu ketika tidak mendapatkan nilai passing grade tertentu, kemudian dianggap tidak lulus.
Oke. Masih ingat apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Masih ya. Kita membahas tentang hakikat manusia. Bahwa manusia itu bukan hanya jasmani saja ya, muliani, tapi ada apa saja? Ada rohaninya. Kemudian kita cuma nambahin apa lagi? Pikirannya, fikrinya, begitu. Ada kemudian tadi kita menambahkan ada emosinya, karena ada emotional quotient, begitu ya. Jadi bukan hanya jasmani saja yang harus mendapatkan suplemen makanan, tapi pikiran, kemudian ruh juga harus mendapatkan itu. Lalu sifat manusia juga secara biologis ini mempunyai sifat yang hampir sama dengan hewan, gitu ya. Nah teman-teman nanti akan bekerja, berkolaborasi dengan manusia, gitu ya. Menjadi TU akan bekerjasama dengan TU yang lain, akan bekerjasama dengan guru. Kalau teman-teman tidak mampu bekerja, berkolaborasi, bekerja dalam teamwork, gitu ya, maka akan sulit teman-teman bisa survive. Karena kalau teman-teman nggak bisa kerjasama akan digantikan oleh artificial intelligence, AI, ChatGPT dan sebagainya. Karena itu kita harus benar-benar memahami siapa sih manusia itu, sehingga nanti pas di dunia kerja kita bisa bekerja dengan orang lain, dengan mereka. Lalu sekarang kita masuk dengan apa sih yang harus kita pelajari hari ini. Jadi ini, selama 1 jam ke depan kita harus mampu mengidentifikasi dan menjelaskan sejarah pendidikan Indonesia sebagai aktor pendidikan ke depannya. Kita harus paham betul sejarah pendidikan itu bagaimana sih. Karena kata Presiden kita yang pertama, Soekarno mengatakan apa? Jangan sampai lupa dengan sejarah. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Oke. Nah, oleh karena itu gini. Yang pertama itu adalah era kolonial. Dulu kalau teman-teman masih SMP, SMA masih ingat ya pelajaran sejarah. Kalau kita berapa tahun menjajah Belanda? 300 tahunan lebih ya. Bayangkan tuh, 300 tahun kita di bawah penjajahan Belanda. Dan selama 300 tahun itu pula pendidikan itu dilaksanakan secara minimalis. Dan itu dilaksanakan oleh penjajah Belanda. Dan itu tahapannya ada 3. Yang pertama ada era VOC. Ada yang ingat dulu waktu belajar sejarah di SMP SMA, VOC ini apa sih? Gak perlu singkatannya, tapi dia apa? Ya, serikat dagang gitu ya. Jadi serikat dagang di Belanda itu dia mencari rempah-rempah. Karena kebutuhan rempah-rempah orang Belanda itu kan tinggi. Karena misalnya dingin ya, baik salju dan sebagainya, mereka butuh herbal. Dan herbal rempah-rempah itu banyak adanya di Indonesia. Refleksi nih. Apa yang dulu teman-teman nggak ketahui, tapi sekarang jadi tahu. Lalu menurut Anda apa yang dapat dipelajari dari sejarah pendidikan era Belanda dan Jepang? Nomor 1 dulu. Saya tunjuk aja ya, kelamaan nih kalau menunggu tunjuk tangan. Tidak betul lah kita ke video. Mulyani mana Mulyani? Mul. Apa Mul yang dulu Mulyani nggak tahu tapi sekarang jadi tahu? Yang keras suaranya nggak dengar. Apa mau? Oh yang ini Kak, kalau penjajah yang masa dulu Jepang, pelajar dan pengajar itu sulit berperang. Itu nggak tahu kalau orang miskin juga bisa berperang, tapi nggak tahu kalau miskin berperang. Iya. Supaya nggak tahu sekarang. Ya. Terima kasih Mulyani ya. Itu ya, karena memang Jepang itu saat itu sudah terpojok dengan tentara-tentara dari Inggris, tentara-tentara dari Belanda, tentara-tentara kolonial dari itu ya sekutu. Sehingga karena jumlah tentara perang Jepang itu sudah berkurang, maka dia memaksakan orang-orang Indonesia itu untuk dilatih perang, dilatih memegang senjata, dilatih menembak. Kemudian dia doktrinnya begini. Doktrinnya itu adalah bahwa kita ini orang Asia,
harus bisa berdikari di Asia. Jadi kita harus bisa mengusir orang-orang Western, orang-orang kulit putih itu. Sehingga ya dengan doktrin itu orang Indonesia jadi tetap semangat gitu kan, ingin mengusir penjajah. Karena sebenarnya itu dimanfaatkan oleh Jepang untuk berperang melawan sekutu yang saat itu karena ada perang dunia kedua. Nah kita sedang menantikan akan ada perang dunia ketiga ini. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi ya, karena kalau perang dunia terjadi, meskipun kita tidak terlibat perang, tetapi kita akan mengalami imbasnya. Harga-harga akan naik, begitu ya. Kemudian yang selama ini bisa mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri nggak bisa lagi, gitu ya. Pokoknya imbasnya nanti akan masif dan dirasakan sampai ke kita. Gitu. Meskipun Indonesia sudah jelas bahwa kita adalah non-blok, kita tidak memihak kepada siapapun, tapi ya pasti secara ekonomi itu akan berpengaruh. Oke, lalu ini untuk minggu depan kita tadi kan mempelajari pendidikan era Belanda, kemudian era Jepang. Nah, tapi in between Belanda dan Jepang itu ada jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jadi sistem pendidikan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini bahkan sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi ada pesantren, itu kan pendidikan tertua di Indonesia itu adalah pendidikan pesantren. Pendidikan yang benar-benar dikelola benar-benar formal ya, itu adalah pesantren. Jadi kita patut berterima kasih pada NU dan Muhammadiyah karena bahkan sebelum kita ada Indonesia lahir, mereka itu sudah mengupayakan pendidikan tentang kita. Nah, teman-teman silakan nanti pelajari dan cari tahu bagaimana pendidikan yang disesuaikan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Oke, untuk minggu depan ya. Saya rasa untuk hari ini cukup ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya, sudah aktif berdiskusi, aktif bertanya. Oleh karena itu tepuk tangan dong untuk kita semua. Demikian karena waktu juga sudah habis. Jangan lupa tadi ya tugas untuk membaca minggu depan. Dan karena itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sukses. Kami sayang Bapak. Terima kasih. Oke, orang-orang Eropa kan banyak ya orang Belanda yang datang ke Indonesia itu punya anak juga gitu kan. Itu mereka membuka sekolah untuk mereka gitu. Dan ada sekolah untuk ya pribumi gitu. Nah, di sini di zaman penjajahan Jepang yang beberapa macam tadi itu disatukan. Oke, hanya ada satu jenis pendidikan. Oleh karena itu ada sisi positifnya tadi. Orang miskin yang dulu nggak bisa ikut sekolah bisa ikut sekolah gitu ya. Di era Jepang. Lalu sekolah yang berbahasa Belanda ditutup, nggak boleh lagi pakai bahasa Belanda, dirubah pakai bahasa Melayu. Saya itu kan belum. Oh sudah, 1943 sudah ada bahasa Indonesia karena Sumpah Pemuda itu di 1928. Jadi sekolah-sekolah itu kemudian memakai bahasa Indonesia. Lalu materi pengetahuan Belanda dan Eropa dihapus. Jadi doktrin-doktrin Belanda, doktrin-doktrin Barat itu diganti dengan materi-materi tentang ketimuran gitu ya. Jadi di era Jepang itulah kemudian banyak sebenarnya ada blessing in disguise. Oh ya, ada positifnya juga Jepang datang ke Indonesia. Gitu. Jadi banyak kemudian yang masuk tentara. Jadi di zaman Belanda itu kan ada namanya tentara yang diresmikan oleh Jepang supaya bisa membantu menyerang sekutu. Kan dulu perang dunia kedua ya, Jepang, Jerman, terus apa lagi? Jepang, Jerman dan beberapa negara itu melawan sekutu. Sekutu itu termasuk apa? Inggris, Belanda, Portugis, Spanyol, Amerika itu melawan Jerman, Jepang, sebagian Rusia gitu. Nah ini, jadi
Intinya adalah ya apapun itu pendidikannya tetap masih, meskipun di sini orang miskin bisa ikut sekolah tapi nggak semua gitu ya. Setuju sama si Najwa tadi, gimana mau sekolah orang disuruh kerja, disuruh ikut berperang gitu ya. Tapi anyway, ada beberapa yang masih usia kecil, masih usia yang belum bisa berperang itu tetap mereka bisa sekolah. Tapi kalau usia yang sebesar usia kuliah, usia SMA itu atau SMP bahkan itu sudah disuruh ikut berperang. Diskusi lagi, silakan teman-teman berdiskusi dengan temennya. Apa sih bedanya? Kita langsung ke ini saja deh. Nomor 1 aja. Nomor 2 aja. Apakah sistem pendidikan Jepang lebih baik dari sistem pendidikan di era penjajahan Belanda? Oke, silakan berdiskusi. Sudah kamu dulu dalam. Lanjut lagi ya. Apa yang maksudnya? Tahu lagi. Gimana? Lebih baik atau lebih buruk? Tapi baiknya ya tetap lebih buruk dibanding pendidikan di era Indonesia. Tapi at least ada sisi positifnya tadi yang kita bahas, bahwa orang yang dulu nggak bisa sama sekali gitu ya, akhirnya kemudian bisa merasakan sekolah. Dan sebenarnya Jepang itu kemudian juga yang dulu dia menjanjikan kemerdekaan meskipun jadinya palsu, seperti jadinya si siapa Safira Sekanovi gitu ya. Jadi akhirnya kemudian si Jepang itu juga empower gitu ya, apa namanya? Apa sih empower itu bahasa Indonesia? Apa sih empower to empower? Ya, memberikan kesempatan kepada orang-orang itu untuk menjadi tentara. Tentara secara resmi. Kalau dulu kan tentara Indonesia itu nggak resmi gitu ya. Tapi kemudian ada Jepang itu diangkat menjadi tentara resmi. Dan kemudian tentara resmi itu kemudian berkhianat pada Jepang. Kemudian dia menyerang Jepang. Jadi Soekarno itu sebenarnya produknya orang Jepang gitu ya. Jadi dia dekat dengan pemerintah Jepang. Bahkan dia pernah menjadi mandor dari pemerintah Jepang. Jadi memang ada plus minusnya gitu ya. Tapi walaupun saat itu para pemimpin kita itu mendapat keuntungan dari Jepang, mereka tetap tidak rela gitu ya dijajah oleh negara lain. Dia tetap harus ingin merdeka. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan yang ingin kita diskusikan? Ayo. Terkait tentang pendidikan di zaman Belanda dan pendidikan di zaman Jepang. Dari kelompok sini ada yang ditanyakan? Atau kelompok B? Silakan, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Citra, ada tanya Cit? Oh, kalau diskusiin apa ada yang ini? Silakan. Oke, silakan. Siapa? Mila. Rizka. Kenapa kok kalau misalnya zaman dulu mungkin masih bisa dimaklumi kan kita masih dalam penjajahan kan Pak, kalau sekolahnya nggak bisa meningkat atau nggak bisa ngikutin negara lain. Nah, kenapa pada zaman sekarang padahal udah zaman modern, apa sudah canggih apa tentang teknologi, kenapa kita tuh nggak bisa mengikuti kayak perkembangan pendidikan pada era sekarang ini? Ini pertanyaan keren. Sama yang mengalir TK. Oke.
Pertanyaan bagus dari Rizka. Kenapa? Kita kan udah merdeka nih hampir berapa? 60-70 tahun ya? 79. Sebentar lagi Indonesia umurnya 80 tahun. Kenapa kok pendidikan kita begini-begini saja gitu ya? Kenapa dulu di zaman Belanda yang seperti itu ya? Hampir mirip-mirip lah seperti kondisi pendidikan di zaman dulu meskipun ya ada cerita. Jadi begini jawabannya. Menurut saya Indonesia itu sangat luas. Ada dari Sabang sampai Merauke. Dari utara, selatan, barat, daya kita itu berpulau-pulau. Oke. Berbeda dengan Singapura. Singapura itu hanya pulau kecil sekali, lebih bahkan dengan Jambi pun lebih besar Jambi, gitu kan. Dengan kepulauan yang begitu besarnya, itu tidak mudah untuk kemudian memberikan pendidikan yang merata. Untuk meratakan pendidikan itu tidak mudah. Kemudian tingkat kemiskinan, tingkat kaya itu juga adanya gapnya besar sekali. Misalnya teman-teman kita di Papua itu kemiskinannya sangat banyak dibanding kita yang berada di Jawa. Jadi kemudian kalau kita dipaksakan untuk bisa cepat pendidikannya itu bagus, itu memang butuh waktu lama. Jadi karena ekonomi dan pendidikan itu kan berjalan beriringan. Kalau kita miskin, gimana bisa sekolah begitu ya? Kemudian kalau kita masih cari kerja yang susah, gimana mau mengasih biaya pendidikan? Jadi gitu. Kepulauan yang begitu luas gitu ya untuk bisa mengirim guru ke daerah-daerah tertentu. Tidak semua guru kan mau mengajar di daerah-daerah pedesaan kan? Tidak semua itu. Jadi butuh waktu yang tidak sebentar untuk bisa membuat pendidikan kita. Oleh karena itu ya pemerintah memang harus bisa mendesentralisasikan. Jadi memberikan power kepada provinsi-provinsi untuk bisa membangun pendidikannya masing-masing. Cuma kan itu ya, dari beda-beda. Kekayaan daerah itu berbeda-beda. Ada yang kaya sekali seperti Jakarta, begitu ya. Sumber pendapatannya sangat banyak. Maka sekolah-sekolah di Jakarta bagus-bagus begitu. Tapi kalau sekolah di daerah Nusa Tenggara Timur misalnya, ya sekolahnya masih jelek gitu ya. Karena memang sumber pendapatan daerahnya masih tidak sebanyak di Jakarta atau di Jawa. Jadi gitu ya. Jadi tapi kita harus optimis bahwa pendidikan kita ini one day suatu saat nanti bisa setara dengan Singapura, bisa setara dengan Korea, bisa setara dengan Jepang, bisa setara dengan Amerika. Dan saya yakin itu semua di era teman-teman nih. Kan kita targetnya 2045 itu Indonesia emas. Indonesia itu bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Pertanyaannya adalah teman-teman sudah siap belum di tahun 2045 itu menjadi seorang di bidangnya masing-masing? Harus siap. Karena siap nggak siap di tahun 2045 itu kita udah saatnya terbang gitu, udah saatnya terbang. Kita kan masih anak-anak sekarang ini. Nanti 2045 itu teman-teman umur berapa? Sekarang umur berapa? 20, 18 di tahun 2024. 2045 dikurang 24 berapa? 21 tahun lagi ya. 21 tahun dari sekarang, 18 tambah 21, 39. Ada yang umur 40, pas era-era ininya ya, era-era matangnya teman-teman. Nabi Muhammad diangkat Nabi itu di umur 40. Banyak kemudian orang jadi pemimpin itu di umur 40. Jadi saya yakin teman-teman pas di 2045 nih ada yang jadi kepala dinas pendidikan, kepala sekolah. Kalau saya mungkin sudah hampir pensiun gitu kan. Ya. Balik dia. Amin ya Allah. Supaya nanti kita bisa bekerja sama ini. Ya Pak. Kalau Bapak jadi kepala dinas pendidikan, saya di kampus harus koordinasi kan. Nah, teman-teman nanti bisa saling berkolaborasi. Gimana sih membuat kebijakan pendidikan di Jambi ini supaya lebih bagus? Nah, kami dari dosen ini memberikan teori-teorinya. Kalian yang kemudian mengeksekusi. Jadi nanti kita akan bekerja sama. Kalau teman-teman sudah jadi bekerja di dunia masing-masing. Ada yang jadi anggota dewan gitu kan. Oke. Sip.